Allah berkata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku, kalian sesungguhnya innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tuh senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan bil-laili wan-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Kalau kita boleh jujur, Pak, siapa di antara kita yang gak pernah melakukan kemaksiatan? Pasti gak ada yang berani mengatakan bahwa kita gak pernah melakukan kemaksiatan, gak pernah melakukan kezaliman. Pasti kita semua mengakui kita pernah. Dan kita semua kalau ditanya pengen masuk surga, pasti pengen masuk surga, Pak, ya? Betul, Pak? Betul. Mau masuk surga, Pak? Mau cepat apa lambat, Pak? Lambat. Ya, tahu. Kalau cepat mati duluan gitu, karena syarat masuk surga mati. Gitu, kan? Nah, Bapak, Ibu-ibu, ternyata diri kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Bahkan Allah tegaskan definitif bil-laili wan-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi kerjaannya kita itu, kalau maksiatnya itu kalau enggak pagi, kalau enggak malam. Tapi kok bisa gitu kan? Kok bisa gitu? Karena ada sebuah penegasan dari Rasulullah, setiap Bani Adam itu khata'un, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Nah, sampai-sampai ada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana kualitas Abu Bakar As-Siddiq, betul Pak? Yang gak diragukan lagi kesolehannya, dirindukan 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Abu Bakar masih hidup, Pak, dirindukan 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hari ini dirindukan pintu-pintu mall gitu kan, untuk belanja gitu kan. Bayangin, Masya Allah, tabarakallah. Kualitasnya sholatnya nangis, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketemu sama Nabi, minta diajarkan doa, Pak. Ini doa ini dahsyat. Kata, gitu kan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan adubihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang dimana doa ini aku baca dalam sholatku. Kualitas Abu Bakar gak diragukan, tapi lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Pak, ini doanya luar biasa. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya itu isinya adalah pengakuan bahwa dirinya itu selalu atau pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi diingatin tuh sama Rasulullah, kualitas Abu Bakar diingatin sama Rasulullah bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bil-laili wan-nahar. Tapi hadis yang ini kerennya adalah Allah menegaskan lagi, Pak. Kira-kira gimana nih, Pak, kalau kita punya bos kita bilang kamu itu selalu salah. Kira secara solusi gimana? Bisa selesai nih, game over nih kerjaannya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebuah jaminan kepada kita, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Masya Allah. Selain Allah memberikan harapan, Allah memberikan solusi, Pak. Solusinya apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Datangi aku, temui aku, beristighfarlah kepadaku, maka akan aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Makanya kita mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apinya lebih besar, berarti sudah selesai, Pak. Ya. Nah, Bapak, Ibu-ibu, berarti harapan terbesar kita adalah ketika kita berjumpa dengan Allah, kita pengen diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, betul kan? Ini harapan terbesar kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan begini, Pak, nanti di yaumul qiyamah ada orang itu berjumpa dengan Allah tanpa penerjemah. Lalu Allah mengatakan begini, alimta kada wa kada, ingat gak kamu
dulu itu kamu sering melakukan dosa ini. Allah perlihatkan tuh semuanya. Lalu si hamba itu mengatakan, "Na'am ya Allah, betul ya Rabb, saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini." Perhatikan Pak, kata-kata Allah, "Dulu di dunia aku tutupi semua aib-aibmu, dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosamu." Kita pengen kayak begitu Pak. Dan Allah itu sayang banget sama kita. Salah satu tema besar hadirnya Ramadan adalah Allah memberikan ganjaran, harapan, peluang buat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hadisnya depannya beda, belakangnya sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena sungguh-sungguh dan mengharapkan balasan dari Allah, apa? Allah ampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Kalau apalagi siapa yang bangun di malam hari, dia sholat, bahkan sholat qiyamul lail, sholat tarawih gitu kan, karena Allah dan sungguh-sungguh, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Artinya Pak, kalau kita tarik benang merahnya, kita banyak dosa sama Allah. Allah hadirkan Ramadan, Allah desain Ramadan, salah satu target terbesar adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bahkan Nabi pernah mengatakan dengan perkataan yang tegas, "Raghima 'abdun", celakalah seorang hamba. Dakhala Ramadan, datang Ramadan, falam yaghfir lahu, tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Masya Allah, tabarakallah Pak. Dan hebatnya desain Ramadan Pak, itu Allah mudahkan kita untuk bisa beramal yang terbaik. Nah, makanya bagaimana Ramadan kita bisa sukses? Karena kalau kita boleh evaluasi, berapa kali kita mengadakan Ramadan? Berapa kali kita merasakan Ramadan? Mungkin ada jalan kita sudah 60 kali gitu Pak. Ada yang 70 kali. Dari sekian Ramadan itu, pertanyaan terbesar ada nggak sih yang terbaik buat kita? Yang kira-kira, oh ini dahsyat nih, kita target Ramadan tilawah bagus, tarawih nggak pernah bolong dan yang lainnya. Kalau belum ada, coba kita renungkan beberapa tema besar Ramadan yang mudah-mudahan ba'da ini kita akan berpikir, Masya Allah, Allah tuh sayang banget sama kita Pak. Allah hadirkan Ramadan, ternyata ada target, ada visi yang besar dari Allah buat kita adalah pertama, Allah berikan ampunan kepada kita. Maka tema besar Ramadan itu yang pertama adalah ketika Allah hadirkan Ramadan, kita minta kan sebelum masuk ketika masuk Rajab, doa kita apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan target terbesar kita adalah ketika kita disampaikan usia kita kepada Ramadan. Dan hari ini doa kita tercapai, Allah kabulkan. Berarti tema besar kita ketika masuk Ramadan, hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena Pak, kalau kita boleh jujur, sekarang ini kalau kita boleh tengok kanan tengok kiri, ada di antara kita saudara-saudara kita yang sudah nggak lagi bersama kita kan. Udah gak tarawih lagi. Kalau dulu kita bisa tarawih bareng, yang sudah dipanggil oleh Allah. Potensi hadirnya Ramadan adalah potensi kita mendapatkan pahala, bisa memperbaiki diri kita, bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena bedanya kita dengan orang yang meninggal adalah orang meninggal itu gak bisa lagi memperbaiki dirinya. Udah selesai. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah punya potensi untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Jadi hadirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua Pak, tema besar Ramadan itu harus kita isi dengan tilawatil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini target yang kedua Pak. Coba Bapak lihat seluruh tabi'in, seluruh sahabat ketika Ramadan, fokus terbesarnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita sering dengarkan Imam Syafi'i rahimahullah mampu menghafalkan Al-Quran sampai 60 kali Pak dalam satu Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Muridnya itu pengen nyamain gurunya, namanya Imam Al-Baha, nggak sampai 60 tapi 59. Bukan hitungan itu yang mau kita kejar, sulit mungkin. Tapi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih besar, lebih fokus dibanding bulan-bulan yang lalu. Itu yang harusnya kita lakukan Pak. Kenapa Pak? Masya Allah, siapapun yang berdekatan dengan Al-Quran,
dua hal yang pasti dia dapatkan. Pertama, dia mendapat predikat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam itu mendapat predikat Sayyidul Malaikah, terbaik malaikat, sebaik-baik malaikat. Kenapa, Pak? Karena bersentuhan dengan Al-Quran, membawa wahyu. Nabi Muhammad SAW itu sebagai Sayyidul Anbiya, sebaik-baik Nabi. Kenapa, Pak? Karena mukjizat Al-Quran, bersentuhan dengan Al-Quran. Dan umat Islam di dalamnya, semua yang ada di situ itu mendapatkan khairul ummah, sebaik-baik umat. Dan siapapun pribadi-pribadi yang dekat dengan Al-Quran, Nabi SAW memberikan sebuah jaminan, sebuah penghargaan. Apa namanya? Orang-orang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, orang-orang yang dekat Al-Quran, dia nggak mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Apa dalilnya? Surah Taha ayat 2. Ayat 2, Pak. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kuturunkan Al-Quran untuk mendapatkan kesulitan darimu. Jadi artinya orang yang bersama-sama Al-Quran, Pak, itu insya Allah hidupnya gak bakal mendapatkan kesulitan. Bahkan Allah angkat derajatnya. Ini yang hebat, Pak. Ada anak yang hafal Quran, bagus baca Qurannya, Allah angkat derajat itu anak. Tidak hanya itu anak, tapi ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, Allah angkat derajatnya. Nah, Ramadan ini kalau bisa kita punya target, Pak. Target baca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Bahkan sibukkan Al-Quran, Pak. Kalau kita nggak bisa, baca nggak bisa, minimal dengerin, Pak. Dengerin Al-Quran. Nggak bisa juga, ya minimal kita ngajiin, Pak. Betul nggak loh? Masya Allah, tabarakallah, Pak. Makanya jangan sampai Ramadan kita lewatkan begitu saja untuk tidak membaca Al-Quran. Makanya mulai hari ini waktu sahur, waktu buka ditutup tuh, dia matiin TV-nya. Kenapa? Yuk kita baca. Yang ketiga, Pak, saya nggak mau lama-lama nanti istighfarnya salah. Astagfirullah, lama-lama itu di jam 8 ini. Astagfirullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah bangun hubungan yang paling spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Insyaallah, Pak. Dari sekian ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa, ada satu nyelip 186 yang menegaskan begini: wahai Muhammad, jikalau hamba-hambamu bertanya tentangku, kaummu bertanya tentangku, jawablah inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Pak, kalau seandainya kita dekat sama presiden, enak gak Pak hidup kita? Tenang minimal, Pak, ya. Yeah. Ini Allah tegaskan, Allah Rabbul Izzah, pemilik dunia dan isinya, menegaskan bahwa Allah dekat kepada kita. Dan salah satu bentuk kita untuk lebih dekat kepada Allah adalah sering-sering berdoa. Makanya salah satu orang yang tidak tertolak doanya adalah orang yang berpuasa. Banyakin doa, Pak. Bergantung sama Allah, banyakin hubungan sama Allah. Bangun qiyamul lail, doain orang tua kita, doain anak-anak kita, doain pasangan kita, doain suami-suami kita, suami ibu, jangan suami kita, dan doain istri-istri kita, gitu kan? Biar apa, Pak? Itu waktu yang spesial. Kita dekat sama Allah, kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Ramadan sejatinya mendidik diri kita untuk totalitas menjadi hamba Allah yang paripurna, Pak. Kalau melihat bulan Ramadan di zaman Nabi itu kan banyak peperangan, Pak, ya. Banyak peperangan. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa sejatinya kekuatan pribadi muslim itu bukan dimakan dan minum, Pak, tapi taat kepada Allah.
kita bisa menahan makan dari pagi sampai sore, tapi taat sama Allah, ibadah kepada Allah, itu tandanya kekuatan terbesar bagi seorang muslim bukanlah makan dan minum, tapi kekuatan terbesar bagi seorang muslim, dia bisa taat, dia bisa sujud berlama-lama, dia bisa tilawatil Quran berlama-lama, adalah ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya doakan buat diri saya dan kita semua, semoga Allah hadirkan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan kita untuk bisa menjalankan, menikmati ibadah Ramadan. Amin. Orang-orang yang meminta Allah balighna Ramadan, Allah sampaikan Ramadan kepada dia, tapi ternyata dia tidak memaksimalkan Ramadan. Dan kita mudah-mudahan orang-orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.